Anda telah mengunduh podcast yang dipaparkan oleh Pendeta Dr. Erastus Sabdono ini dari truth.id/voice. Selamat mendengarkan podcast ini. Shalom saudara sekalian, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Kebenaran hari ini 6 Maret berjudul Kehausan akan Allah. Saudaraku sekalian, orang percaya harus memindahkan fokus hidup ini. Ini adalah suatu kemutlakan. Memindahkan fokus hidup dimulai dari kesadaran bahwa dunia ini bukan rumah kita. Oleh sebab itu, segala sesuatu yang orang percaya lakukan haruslah merupakan persiapan. Ya. Hanya persiapan untuk memasuki langit baru, bumi yang baru. Di mana suatu hari kita akan menjadi anggota keluarga kerajaan. Kalau seorang pelayan jemaat belum memindahkan fokus hidup, bagaimana dengan jemaat yang mendengar khotbahnya atau menerima pelayanannya? Ingat, saudara, nanti ada orang-orang yang sudah melakukan pelayanan dan mendemonstrasikan mujizat, ditolak Allah karena tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa di dalamnya termasuk ini, memindahkan fokus hidup. Karena Tuhan Yesus berkata, kumpulkan harta di surga, bukan di bumi. Dan di mana ada hartamu, di situ hatimu berada. Hal ini menunjukkan bahwa karunia tidaklah menentukan apakah seseorang berkenan kepada Allah atau tidak. Tetapi tindakan kita yang sesuai dengan kehendak Allah dalam segala hal. Itu yang membuat kita dikenal oleh Allah. Saudaraku sekalian, bagi mereka yang sudah bernubuat mengusir roh jahat, ya, dan mengadakan banyak mujizat dalam pelayanan, jangan saudara merasa sudah pasti masuk surga. Tuhan membiarkan seseorang mengambil bagian dalam kegiatan pelayanan gereja. Bahkan Tuhan membiarkan seseorang mendemonstrasikan karunia-karunia roh yang luar biasa. Tetapi bisa loh ditolak oleh Allah jika tidak melakukan kehendak Bapa. Tentu saja orang-orang seperti ini belum memiliki fokus hidup dengan benar. Sebenarnya mereka belum mengenal diri sendiri dengan benar. Mereka tidak menyadari bahwa pada akhirnya mereka akan ditolak oleh Allah. Kalau mereka menyadari keadaan mereka yang sesungguhnya sejak dini, maka mereka akan bertobat. Ya. Dan ini akan membuat seseorang membenahi diri, berkemas-kemas sebelum meninggal dunia. Sesungguhnya tujuan hidup kita adalah Tuhan dan kerajaannya. Menjadikan Tuhan tujuan hidup berarti harus meninggalkan dunia ini, saudara. Orang yang belum meninggalkan dunia, artinya hatinya masih terikat dengan dunia dan segala hiburannya. Itu orang-orang yang tidak bisa mengikuti Yesus. Ia tidak layak mewarisi kerajaan surga. Tujuan hidupnya berarti bukan Tuhan, dunia ini. Kalaupun berurusan dengan Tuhan hanya karena Tuhan mau dijadikan alat atau sarana untuk memuaskan dirinya. Untuk itu orang percaya harus selalu menghayati bahwa dunia ini bukan rumah kita, saudara. Suatu hari nanti kita akan menetap di langit baru dan bumi yang baru. Kehidupan yang ideal yang Allah sediakan bagi kita. Kalau seseorang menolak hal ini, berarti seperti orang pada zaman Nuh yang menolak masuk bahtera. Ini sebuah sikap yang menentang Allah dan tidak menghormati Dia. Nah, banyak orang Kristen, saya tidak bicara di lingkungan orang di luar Kristen ya. Saya hanya bicara untuk orang-orang yang ada di lingkungan orang Kristen. Yang tidak bersedia meninggalkan dunia. Ya, yang tidak bersedia menaruh hatinya di kerajaan Allah.
itu berarti menolak keselamatan yang Tuhan berikan. Seperti orang-orang pada zaman Nuh yang menolak masuk bahtera. Orang-orang seperti ini pasti binasa. Nah ini banyak orang hari ini yang tenggelam dengan kenikmatan dunia, saudara. Dan mereka tidak menyadari hal itu. Mereka merasa, ya fine-fine lah. Boleh-boleh sajalah. Yang penting tidak melanggar hukum. Padahal orang percaya didesain oleh Allah. Direncanakan untuk sempurna seperti Bapa. Serupa dengan Yesus. Dan bisa meneruskan karya keselamatan yang Yesus telah selesaikan di Bukit Kalvari. Dan kebangkitannya di kuburan Yusuf Arimatea. Saudara sekalian, orang-orang yang belum memindahkan hatinya di surga itu orang-orang yang betah di bumi ini. Dan menikmati dunia sama seperti anak-anak dunia menikmati dunia. Ini adalah orang-orang Kristen yang tidak selamat. Kuasa kegelapan menggerakkan banyak orang untuk mengingini dan mencari dunia dan segala kesenangan serta hiburannya. Hal ini mereka anggap sebagai hal yang wajar, sebab hampir semua orang juga melakukan hal yang sama. Ya, mereka sedang disesatkan oleh kuasa kegelapan dan sedang digiring menuju api kekal, merasa bahwa gaya hidup mereka gaya hidup yang normal, yang tidak melanggar hukum. Ya memang secara hukum tidak melanggar, tapi secara pandang mata Allah itu tidak sesuai kehendaknya. Saudara, kita belajar dari Tuhan Yesus yang diberi tawaran menikmati dunia. Yesus menolak. Sebab kalau menerima tawaran dunia dan menganggap itu kebahagiaan, apa yang terjadi, saudara? Berarti dia tidak menyembah Allah. Menyembah Allah berarti memberi nilai tinggi Allah. Saudaraku, iblis memakai keindahan dunia untuk menjerat manusia. Di dalamnya termasuk banyak orang Kristen dan rohaniwan. Banyak orang Kristen yang sudah rajin ke gereja, menjadi aktivis, bahkan menjadi pendeta, terjerat oleh gaya hidup anak dunia. Ya. Nah, pada dasarnya mereka sama seperti orang yang sesat. Jadi sesat itu bukan hanya soal pengajaran, soal sikap hati yang tidak memindahkan hati di kerajaan surga. Itu hatinya sesat. Kalau orang percaya mulai berusaha untuk mengenal Allah, maka kehausan akan Allah bertambah-tambah dalam hidupnya. Kehausan akan Allah ini sama dengan apa yang dikatakan oleh Yesus sebagai haus dan lapar akan kebenaran. Haus dan lapar akan kebenaran, saudaraku. Saudaraku sekalian, kita harus memeriksa diri kita. Apakah kita memiliki kehausan itu? Kehausan akan Allah. Sehingga kita bisa berkata seperti pemazmur berkata, yang kuingini engkau saja. Coba kalau kita memiliki kehausan seperti itu, saudaraku, kita layak menjadi kekasih Tuhan. Inilah yang dimaksud Alkitab sebagai menjadi mempelai Tuhan. Allah Bapa akan membuat mereka mengerti kebenaran ini dan menemukan Tuhan sebagaimana mestinya. Hal ini akan membuat seorang tidak lagi mengingini dunia dengan segala kesenangan dan hiburannya. Dengan demikian, seorang Kristen yang benar meninggalkan dunia dengan rela. Nah, banyak orang tidak memperdulikan hal-hal seperti ini, saudara. Mereka cukup puas dengan status sebagai aktivis gereja, jemaat yang rajin, apalagi menjadi pendeta. Padahal mestinya yang penting bukan jabatan secara lahiriah, tapi hati yang haus dan lapar akan kebenaran, yang pasti itu akan mendatangkan kepuasan dalam dirinya, kemerdekaan rohani, dan hidup yang berkenan kepada Allah. Sola Gracia.